Selamat siang, salam sesore. Ya, pada siang hari ini kita sudah memasuki hari keempat dari parade inovasi Sekolah Sosial Forestry sesore. Ya, di hari keempat ini kita menampilkan masih 2 inovator dan 1 panelis. Nanti ada inovator dari Alia Firdamayanti dan yang kedua inovator dari Krisyanti. Baik, sebagai pembuka, saya ditemani panelis, akan saya perkenalkan panelis kita pada siang hari ini telah hadir, Dr. Endang Warsiki. Ya, halo Mbak Endang, saya biasa menyapa ya. Selamat siang Mbak Endang, apa kabar? Selamat sore, Mbak Yuni. Senang sekali Iya, bisa diundang di sini ya, di sekolah sesore ya. iya. Baik, Mbak Endang, sebelum kita lanjut, saya bacakan dulu profil singkat Mbak Endang untuk teman-teman sesore maupun pemerhati tentang sekolah sosial forestry di luar sana. Baik, Ibu Endang Warsiki, beliau adalah PhD dari Victoria University di Australia, khususnya di terkait dengan polymer and packaging teknologi ya. Kemudian juga menyelesaikan master di Institut Teknologi Bandung dan untuk sarjananya di IPB, Institut Pertanian Bogor. Ya, Ibu Endang saat ini aktif sebagai dosen untuk program studi agroindustri engineering ya, teknik agroindustrial di Fakultas Agroindustri dan Teknologi IPB. Kemudian Mbak Endang juga, Ibu Endang juga sebagai kepala divisi dari Packaging Storage and Transportation System. Ya, kalau untuk pengalaman dalam pekerjaan, antara lain bisa saya sebutkan tahun 94 sampai 96 sebagai research staff in Mega Research Institute. Kemudian di tahun 97 sampai dengan sekarang, seperti yang saya sebutkan tadi, beliau mengajar di teknologi agroindustri di Fakultas Teknologi Agroindustri di Institut Pertanian Bogor, IPB. Ya, di tahun 2005 sampai sekarang sebagai Senior Research Scientist in Surfactant and Bioenergy Research Center di IPB. Kemudian 2008 sampai 2015 sebagai konsultan di PT Bio Greenland. Di tahun 2009 sampai sekarang di Incidental Export in National Agency ya, Badan Nasional untuk Drug and Food Control di Republik Indonesia. Oke, kemudian 2011 sampai sekarang sebagai anggota dari Food Advisors and Contaminant Technology Committee. Ya, khususnya di Committee of Food and Packaging ya, Mbak Endang ya. Oke, itu profil singkat dari Mbak Endang Warsiki. Oke, Mbak Endang, siang hari ini sebenarnya kita akan melihat pemaparan dari adik-adik yang telah 2 bulan kemarin belajar di sesore. Sebagai syarat mereka harus melahirkan gagasan untuk social forestry masa depan ya, khususnya di 2045 saat Indonesia memasuki 100 tahun usia nantinya. Nah, sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk panelis yang pertama nih kita panggil terlebih dahulu. Itu ada
dari Alia ya. Ya, Alia nanti akan memaparkan inovasinya terkait sebentar. Alia Firdamayanti dengan inovasi dari kopi untuk masyarakat berdaya dengan pembangunan berkelanjutan. Oke, kita panggil dulu Alia Firdamayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Firdamayanti, bisa dipanggil Alia. Saat ini saya merupakan seorang mahasiswa program studi rekayasa kehutanan Institut Teknologi Bandung angkatan 2018. Saya berasal dari Batam, Kepulauan Riau, namun saat ini saya berdomisili di Bandung, Jawa Barat. Dan adapun inovasi saya terkait Wakanda 2045 adalah PS Project. Nah, PS Project ini merupakan sebuah kampanye yang saya usung untuk membantu petani kopi dalam mengembangkan perhutanan sosial. Nah, kemudian untuk pertanyaan mengenai mengapa penting inovasi terkait Wakanda 2045 adalah karena saat ini kita hidup di era disrupsi yang perubahan selalu ada. Maka dari situ kita dengan adanya inovasi diharapkan lebih agile untuk menghadapi perubahan yang ada. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, Alia. Halo Ibu, selamat siang Bu Yuni dan Bu Endang. Selamat siang, iya. Selamat ya, kamu sudah sampai di tahap saat ini presentasi inovasi. Oke, mungkin Alia bisa cerita sedikit latar belakang Alia untuk memilih inovasi terkait bagaimana pengembangan kopi ya, produk perhutanan sosial ya untuk kesejahteraan masyarakat. Latar belakangnya apa nih? Oke, mungkin perkenalkan lagi, nama saya Alia. Sebenarnya latar belakang yang bikin saya spesifik mikir ke kopi itu karena cukup dekat sama kopi, karena kayak hampir tiap hari kayak minum kopi gitu. Terus dari situ kemarin juga sempat, nah dari situ kan kemarin juga sempat ikut kelas gitu kan terkait sistem pendanaan dan sebagainya. Terus ya disebutkan lah bahwa ya pendanaannya cukup sulit untuk perhutanan sosial gitu. Makanya saya pengen dari apa yang cukup dekat sama saya jadi bisa bantu apa yang sulit itu. Jadi mikirnya gitu sih, kira-kira. Dari Mbak Endang, ada yang mau ditanya ke Alia sebelum dia mempresentasikan inovasinya? Sepertinya belum, Bu Yuni. Jadi saya tunggu apa inovasi Alia yang akan disajikan. Nah, nanti barangkali saya punya pemikiran-pemikiran yang bisa memperkaya atau bisa membuat inovasinya lebih baik lagi, gitu kan. Biasanya kalau yang punya ide itu tidak bisa melihat sisi-sisi lain yang dilihat oleh orang lain ya. Nah, barangkali peran saya nanti ada di situ. Iya, baik. Kita juga sudah tidak sabar. Silakan Alia untuk memulai presentasinya. Alia, masih putus-putus ya? Share screen-nya belum ini. Bentar. Oke, nanti dibantu sama ya udah. Mas Devo ya, silahkan. Oke. Saya izin untuk memulainya ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bu Yuni dan sorry, ini kenapa ya? Oke, sorry. Yang saya hormati Bu Yuni dan Bu Endang yang hari ini udah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama saya di Pekan Inovasi Sesore. Jadi hari ini saya Alia Firdamayanti
merupakan mahasiswa program studi rekayasa kehutanan Institut Teknologi Bandung angkatan 2018. Hari ini saya akan jelasin mengenai inovasi saya, itu yang judulnya PS Project, itu dari Kopi untuk masyarakat berdaya dengan pembangunan berkelanjutan. Next. Mungkin saya sedikit bercerita ketika pertama kali ditugaskan oleh Pak Dani terkait Wakanda, inovasi untuk Wakanda 2045, jujur bingung, nggak tahu mau bikin apa dan sebagainya. Sama juga sekarang juga sama bingungnya juga karena sekarang lagi skripsian tentang perhutanan sosial juga, tapi di sini masalahnya agak beda karena di sini sebenarnya masalah skripsinya adalah minim teman diskusi karena di angkatan cuman saya sendiri yang milih perhutanan sosial, jadi kayak ya akhirnya agak susah tuh kan untuk bisa bertukar pikiran sama teman-teman gitu. Dan next. Nah, jadi akhirnya sempat ngulik sama ke teman-teman kan kayak ini kenapa sih pada minim banget ya milih perhutanan sosial gitu. Terus kayak hasil mereka banyak bilang kalau misalnya ini tuh agak sulit karena ya aspek pembahasannya banyak gitu dari sosial, ekonomi, ekologi dan sebagainya. Dan hasil muncul lagi lah asumsi dari saya, mungkin bisa next, muncul asumsi dari saya bahwa akademisi aja nggak tertarik nih, gimana masyarakat umum bisa mau dan ikut tertarik juga kan. Nah sih muncul asumsi yang kedua, semakin dikit riset entah gimana nih si PS bisa berkembang. Oke, mungkin bisa next. Oke, nah bicara tentang pembangunan berkelanjutan, mungkin dari kita sebenarnya nggak jauh dari permasalahan perubahan iklim ya, dan banyak isu-isu yang sebenarnya udah berkembang ini di masyarakat gitu. Dan saat ini perhutanan sosial bisa jadi salah satu solusi nih untuk mengatasi perubahan iklim ini. Nah dari situ maka bisa next. Dengan adanya pembangunan berkelanjutan, terus solusi untuk mengatasi climate change ini, perhutanan sosial bisa jadi nilai jual. Jadi kayak kita menjual dua isu besar ini, dan perhutanan sosial adalah solusi nih untuk dua masalah besar ini. Maka dari situ, tapi di dalam perkembangan kan perhutanan sosial apa ya, bisa dibilang cukup sulit ya pendanaannya dan sebagainya. Maka mungkin bisa kita next. Gimana terus ya akhirnya muncul lagi nih sedikit pemikiran tentang gimana bisa berkembang baik jika pendanaannya sulit gitu kan. Mungkin kita bisa next Kak. Nah maka untuk mengatasi permasalahan keuangan tersebut, saya pengen menggarap sebuah kampanye nih, judulnya PS Project, yang slogannya adalah dari kopi untuk masyarakat berdaya dengan pembangunan berkelanjutan. Nah di sini harapannya bisa bantu, PS Project ini diharapkan bisa bantu untuk lebih kita kenalin perhutanan sosial di masyarakat, terus akhirnya bisa bantu pendanaan untuk perhutanan sosial itu sendiri, untuk petani bisa lebih berdaya lah untuk ngembangin kopinya itu sendiri. Nah mungkin bisa next. Nah di sini ya terdapat beberapa riset, terdapat beberapa informasi yang mengatakan bahwa konsumsi kopi di Indonesia itu dari tahun 2019 hingga tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 13,9% gitu. Terus yang kedua, dan hal ini beriringan lagi nih dengan hal lain gitu, tentang penggunaan sampah plastik yang mencapai 64 juta ton per tahun gitu. Dan hal itu dan kebanyakan di antara mereka hanya sekitar 1% yang bisa terdaur ulang secara baik gitu. Nah, maka untuk mengatasi permasalahan tersebut dan ya untuk masalah plastik ini tentunya bertentangan gitu dengan permasalahan pembangunan berkelanjutan gitu kan, yang penggunaan plastik dan sebagainya. Maka dari situ saya pengen ngegarap campaign ini gitu, yang tujuannya itu menyasar kepada coffee shop dan toko dan kopi terutama gitu. Mungkin bisa next.
Nah, mungkin ini sedikit obrolan saya dengan beberapa orang teman yang saya tanyakan, yang kebanyakan yang mahasiswa dari ada yang di Jogja, ada yang di Bogor, ada yang di Bandung gitu. Mereka mengatakan bahwa mereka cenderung cukup sering ya minum kopi gitu dalam seminggu bisa sampai 3 sampai 4 kali, bahkan ada yang sampai 7 kali gitu. Di sini ya mereka bilang kalau misalnya dan ya akhirnya muncul lagi asumsi dari diri saya gitu kan, bisa katakan kita yang saat ini usianya 20 tahun akan jadi apa ya? Akan jadi bisa dikatakan sebagai orang yang punya andil besar di tahun 2045 gitu, karena kebanyakan pasti kita udah cukup merdeka secara finansial ya harusnya ya, semoga. Nah dari situ maka saya pengen ngegarap campaign ini. Mungkin bisa next lagi Kak. Nah, di sini saya pengen bikin perhutanan sosial lebih dekat lagi dengan penggunaan 2 jenis kopi ini. Nah, jadi ini salah duanya itu ada kopi dari Gunung Puntang, ini asal di Bandung, terus kopi Sarongge dari Cianjur gitu. Nah, 2 jenis kopi ini bisa dikatakan cukup punya rekam jejak baik ya di dunia di Indonesia maupun di dunia gitu. Jadi ada yang di kopi Gunung Puntang pernah menang tingkat internasional gitu terkait rasanya di tahun 2016, terus di kopi Sarongge juga di tahun 2020 punya rekam jejak baik untuk perlombaan tingkat nasional gitu. Nah dari sini kita pengen ngenalin PS Project ini gitu dengan mendekatkan si kopi-kopi ini ke masyarakat. Dan mungkin bisa next. Nah, sistemnya gimana? Sistemnya adalah penjualan dengan kopi grab and go. Kan kebanyakan sekarang permasalahan plastik tuh karena adanya kopi grab and go kan. Kayak kita delivery dan sebagainya, itu masalahnya. Terus sistem kedua adalah dengan kita menjual nilai keberlanjutan itu. Nilai keberlanjutan yang diusung di kemasannya. Terus di kemasannya kita ngenalin produk-produk, oh ini tuh dari kopi dari Gunung Puntang loh, oh ini kopi Sarongge loh yang dari Cianjur dan asalnya dari perhutanan sosial gitu. Nah mungkin di gambar ini ada di kemasan jadi juga mungkin cukup dekat sama kita gitu kan, di kemasannya pasti ada kata-kata. Nah mungkin di sini sistemnya adalah pengen dibuat kata-kata yang mungkin tadi yang di slogan dari PS Project gitu ditaruh di sini, terus ntar taruh barcode atau bit.ly yang menyatakan, terus ntar dicantumin sosial media dari PS Project dan sebagainya. Mungkin bisa next. Nah target sasaran utama mungkin kita pengen deket sama kafe-kafe yang emang udah punya concern terhadap terhadap keberlanjutan itu, prinsip keberlanjutan itu sendiri gitu. Nah mungkin kalau untuk di Bandung sendiri yang pengen ditargetin tuh ada The Good Life. Jadi mereka ada di Bukit Dago Utara. Nah mereka cukup concern nih sama hal yang berkaitan sama pembangunan berkelanjutan. Terus mungkin informasi lain yang saya dapatkan terkait Panda House WWF. Jadi mereka melaksanakan sistemnya mereka dengan dengan eco friendly lah. Jadi apa yang ada tuh sejalan tuh sama yang pengen kita kembangin, dan di sini tinggal ditambahin, oh ini yang mereka pakai adalah produk dari perhutanan sosial gitu. Mungkin bisa next. Next. Nah di sini prinsip keberlanjutannya gimana? Jadi kan selama ini yang berkembang di antara kita itu ada banyak kopi grab and go yang pakai plastik dan kebanyakan pakai gelas kertas ya, terutama untuk yang panas. Nah tapi di sini kan saya sempat mencari informasi terkait penggunaan kertas dan plastik dan macam-macam media lain untuk penyajian kopi gitu, dan ya bisa dikatakan dua ini yang merupakan salah satu sumbangsi sampah terbesar kan, dan ya hal ini tentu berlainan konsepnya dengan prinsip keberlanjutan itu, maka pengen diganti substitusi kemasannya gitu dengan penggunaan bambu. Kenapa bambu? Karena ya untuk saat ini di Indonesia kan bambu cukup mudah ya untuk berkembang dan sebagainya, dan kembali lagi gitu ketika kita manfaatin bambu akan ada masyarakat lain yang akan diberdayakan lagi gitu. Dan di sini mungkin dari penggunaan bambu mungkin akan
sedikit sulit ya penggunaannya, untuk menjaganya supaya dia tetap bagus bentuknya untuk jangka waktu yang lama gitu. Mungkin dari segi cleaningan dan sebagainya. Mungkin nanti di kemasan, nanti di ketika mereka beli, terus ntar mereka akan dikasih petunjuk gitu untuk ini loh gimana caranya untuk merawat gelasnya supaya lebih baik, lebih panjang umurnya gitu dan sebagainya. Terus ntar di gelas ini bakal dikasih barcode atau apa yang orang-orang ntar bisa akses informasi terkait perlindungan sosial gitu. Mungkin bisa next. Nah, terus juga kita pengen ngembangin produk lain gitu dari dari sistem yang kita pengen buat ini, itu pengen bikin limited edition produk, di mana di sini di sini tuh ada sistemnya bakal kayak di kemasannya bakal ada informasi terkait perhutanan sosial itu sendiri. Jadi misalnya di kopi Gunung Puntang itu punya beberapa jenis kopi kan. Nah, ntar beberapa jenis kopi itu dimasukin ke sini dengan bungkus kertasnya, terus ntar bakal ada informasi-informasi terkait perhutanan sosial yang bakal mungkin kalau misalnya itu bakal diukir atau sebagainya, dan ataupun kalau misalnya pun nggak bisa diukir, kita bakal naro link dan sebagainya gitu. Jadi sistemnya bertingkat gitu, jadi kayak rantang dan sebagainya, terus ntar dibungkus sama anyaman dari bambu gitu. Nah, dari sini mungkin kita bisa next, Kak. Nah, terus jadi ketika sudah seperti itu kemasan, tentunya pasti akan ada kenaikan harga gitu kan. Terus kayak beberapa orang teman-teman bilang kalau misalnya mereka bakal tetap beli, tapi beberapa orang lain bakal bilang kalau misalnya kayaknya gak bakal beli DL dan sebagainya. Nah, itu yang jadi masalah gitu. Dan permasalahan kedua adalah mungkin bisa next, Kak. Nah, masalah harga, tentunya pasti bakal ada kenaikan harga kan di sini gitu. Nah, kenaikan harga ya kalau misalnya kita nargetinnya mahasiswa dan sebagainya, karena saat ini kan kopi bisa dikatakan cukup sangat dekat sama kehidupan mahasiswa gitu, kayak begadang dan sebagainya, dan ya itu adalah teman dekatnya lah untuk tiap hari yang minum kopi gitu. Jadi teman-teman punya batasan nih, kayak 30.000 udah maksimal banget sih Al katanya. Terus kayak nah dari situ ya mungkin dari sini tantangannya adalah karena harganya mungkin mahal gitu. Jadi mungkin bisa next, Kak. Jadi kira-kira seperti itu pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam pemaparan. Mungkin untuk tanggapan dari Bu Yuni dan Bu Endang dipersilakan. Oke. Iya, itu tadi gagasan inovasi yang diusulkan oleh Alia ya, terkait dengan bagaimana sustainability sekaligus juga melihat perkembangan climate change ya, merespon bagaimana perubahan iklim dan bagaimana produk-produk ini juga di pasaran menghasilkan sampah ya banyaknya, dan akhirnya juga nanti membuat persoalan tersendiri. Nah, untuk menjawab itu sekaligus juga untuk melihat bagaimana potensi dari produk-produk yang dihasilkan dari masyarakat yang mengelola hutan ya, yang di sekitar hutan, antara lain bambu, tadi ada anyaman dan sebagainya. Sementara juga produk kopi sendiri juga dihasilkan dari wilayah perhutanan sosial dan juga dalam bentuk kebun campur begitu, atau di sela-sela tanaman hutan yang lain gitu ya. Nah, sementara juga perkembangan usaha ya, atau pembangunan di sektor baik UMKM maupun pihak swasta yang sekarang juga untuk kopi itu sangat luar biasa ya, Mbak Endang ya. Tentunya juga anak-anak muda nih terutama juga sudah terjangkiti gitu. udah sangat untuk ngopi, kalau zaman dulu itu orang-orang tua ya, dengan kopi tubruk dan di gelas yang ya biasa ya, sambil api-api istilahnya, duduk nongkrong. Tapi sekarang itu sudah berubah, dan perubahan ini direspon oleh Alia. Nah, itu Mbak Endang sesuai dengan bidang yang
Pak Endang geluti selama ini bagian packaging ya, bagaimana teknologi dan sebagainya, mungkin bisa memperkuat Alia untuk bagaimana produk-produk yang dia usulkan tadi ini bisa diimplementasikan di dunia nyatanya nanti, di apa istilahnya, baik itu digunakan oleh anak muda, dia bisa nyaman menggunakannya dari sisi rasa dan sebagainya, juga dari sisi keberlanjutan usaha kopi ya, untuk bisa merespon produk-produk yang menggunakan kemasan yang sustainable. Monggo, responnya terhadap presentasi Alia. Baik, Alia, terima kasih ya dengan presentasi yang sangat menarik tadi, bahwa Alia ikut Ibu sih turut bangga ya Alia ikut memikirkan gitu ya nasib bumi kita ini gitu. Tentu dengan pemikiran-pemikiran tadi yang cukup dekat dengan alam, kemudian pemberdayaan masyarakat, ya kan, kemudian kelestarian dan seterusnya gitu. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya ungkapkan, Lia ya. Ada satu tadi kamu soroti bahwa what do you think, ya kan? Or what you have any idea ya untuk 2045, 25 years later. Oke. Okay? Itu kan ya. Nah, itu harus kamu dapetin dulu. Kamu harus bisa membayangkan apa sih yang terjadi di 2045 yang mencirikan bahwa inovasimu itu ada di sana gitu. Ya. Yang pasti adalah Internet of Things, artificial intelligence, kemudian augmented reality, itu hologram is been there. Itu yang mencirikan. Ya. Jadi tidak lagi konvensionally, saya juga nggak kebayang ya, artinya mungkin Alia bertelepon itu sekarang tidak video call lagi, tetapi dalam bayangan saya real atau video itu keluar dan itu di layar gitu, orang bisa bergerak, kita bisa salaman dan sebagainya. Saya kok membayangkan sampai sana gitu. Nah, bagaimana kemajuan teknologi ini kamu gunakan ya untuk tadi kamu kan pengen memperkenalkan ini loh kopi Pasir Sarongge, ini loh kisah dan sebagainya. Itu tadi belum tampak Lia. Jadi saya belum melihat apa yang kamu sampaikan itu terjadi di 2045 gitu. Ya. Itu. Inovasi yang kamu sampaikan itu ya soon mungkin besok bisa terrealisasi. Jadi bukan untuk 2045 ya. Tetapi sebenarnya kan saya nggak tahu apakah tantangan ya 2045 itu apa gitu. Inovasi di 2045 itu pasti berkaitan dengan Internet of Things. So let's think what kind of apakah itu pemasarankah, apakah itu desainkah, apakah itu kamu membayangkan di 2045 dan kamu insya Allah ada di sana gitu ya sebagai pengisi dari kegiatan dunia ini gitu. Kami mungkin sama Mbak Yuni 25 letter udah entah di mana ya Mbak Yuni ya, sudah tidak bisa melihat. Tapi kamu masih di sana. Insya Allah ya, insya Allah. Tapi kamu yang berperan di dunia itu. Oleh karena itu harusnya terlihat jelas Alia di dalam inovasinya ya. Itu pertama. Ya, itu pertama. Oke. Yang kedua Lia ya. Tadi Lia menyoroti sampah ya, sampah plastik dari Grab and Go. Grab and Go juga sebenarnya inovasi ya di dalam teknologi modern, ya kan?
Orang yang dulu harus ke warung kopi untuk beli, sekarang sudah tidak. Kita bisa menggunakan aplikasi. Itu adalah teknologi. Tentu ketika itu teknologi baru di terimplementasi, kemudian pasti ada side effect. Side effect-nya adalah banyaknya sampah plastik. Oke, saya sangat setuju itu harus diatasi nih dari sekarang. Kalau enggak 2045 tanpa ada perubahan, apa yang terjadi? Plastik tadi mana-mana ya. Kamu tadi sehari 4 kali teman kamu itu berapa banyak? Itu sudah berapa tumpuk? Kalikan saja dengan orang seluruh dunia gitu, berapa banyak ya. Oke, saya setuju. Itu harus ada terobosan baru ya. Apakah terobosannya itu adalah menggantikan yang sustain? Oke, boleh. Baik. Andai kata memang itu betul bahwa kita menggunakan gelas bambu. Saya tidak ini dulu ya, tidak desain dan sebagainya gitu kita ignore dulu ya. Oke, katakanlah menggunakan bambu. Ya. Kamu pernah berpikir nggak sebenarnya nanti orang itu semakin moving itu semakin fast gitu kan ya. Saya bisa saja beli kopi dari Pasir Sarongge, mungkin di kafe di Cianjur. Kemudian belum habis saya bawa itu gelas bambu saya. Kemudian saya terbang ke Amerika. Jadi dalam perjalanan itu saya bawa minum di kopi Sarongge gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian gelas bambu itu masih bersama saya sampai saya di Amerika. Katakanlah seperti itu ya. Saya bayangin loh itu udah kayak seperti itu ya dunia itu. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan bambu itu tadi? Apakah I must keep? Apakah harus saya bawa? Katakanlah. Atau kamu punya nggak platform? Ya, platform. Nah, ini sebenarnya saya selalu lemparkan ya kepada anak-anak muda. Bisa nggak kamu punya platform yang dinamakan dengan refill, reuse, and replace? Ya, refill, reuse, and replace. Artinya begini, kamu beli kopi tadi dari Cianjur, kemudian saya mau ke Amerika, ya kan? Dengan gelas itu, saya buang di Amerika itu, ya bukan di tempat sampah ya, di tempat reuse thing, ya kan? Nah, kemudian gelas itu di rewash atau dicuci, di cleaning dan sebagainya. Nah, gelas itu bisa dipakai di kedai kopi yang sama. Amazing kan? Dan itu globally misalnya, itu berlaku. Jadi saya sebagai peminum kopi tidak harus pusing, harus pegang-pegang lidah. Saya letakkan saja di dalam bin yang memang khusus untuk untuk tadi bisa di reuse gitu. Dan di sana sudah ada nih gerai-gerai kopi yang menggunakan gelas yang sama. Reuse. Gitu ya. Jadi ada nggak platform seperti itu? Harusnya bisa. Siapa sih yang berpikir ada platform kita tukang ojek nggak harus ke pangkalan ojek? Sama seperti itu. Platform itu adalah suatu model yang bisa model ya suatu model yang bisa kita gunakan gitu untuk itu. Katakanlah misalnya beginilah. Ya nggak harus global. Tadi kan saya mikirnya global gitu kan. Mungkin tadi kamu fotonya juga Starbucks gitu. Sebenarnya sih nggak harus Starbucks ya. Itu banyak juga gerai-gerai yang punya kopi yang enak banget ya. Nah, katakanlah kok tadi gerai kopi Sarongge atau apa kamu punya itu. Terus kamu punya cabang di Cianjur, punya cabang di sini, di situ. Nah, setiap kota misalnya karena cabangnya banyak, setiap kota punya station recleaning and recollecting gitu. Nah, itu digunakan lagi. Coba bayangkan berapa sebenarnya kita bisa save dari plastik atau bisa menghindari plastik itu. Gitu kan ya. Itu. Nah,
Kalau kamu tadi katakanlah misalnya bambu, oke, kalau saya bawa pulang gimana gitu? Bisa dipakai untuk yang lain, that's okay gitu. Oke, tetapi kan jadi unusable ya, tidak dapat digunakan lagi ya. Udah sampai situ saja. Bambunya ya kepotong terus. Karena yang dipakai orang-orang tadi nggak balik. Ya, kalau kebutuhannya misalnya ribuan setiap hari karena gerai kopinya banyak sekali gitu kan. Apa yang terjadi? Gitu. Nah, oleh karena itu kalau tadi reuse paling tidak gitu kan, kita bisa menggantikan plastik, ya kan? Tetapi kita juga bisa save resources. Nggak banyak motong bambu. Gitu. Jadi replace itu tidak hanya replace ya. Tidak hanya plastik digantikan semua dengan bambu, tidak, bambunya habis. Kita harus punya berpikir lagi. Ini harus bisa balik lagi untuk kepentingan yang sama. Katakanlah seperti itu, ya. Mungkin bisa kamu pikirkan platform yang saya berikan. Di situ akan terlihat bahwa apa? Sustainability itu terlihat tidak hanya kamu menggunakan resource yang ramah lingkungan, tetapi kamu juga bisa sustain itu apa sih, keberlanjutan kan, dipakai lagi gitu ya. Tadi belum kelihatan jadi hanya mandek di pembuatan bambu gitu ya. Ya. Iya. Nah gitu. Nah kemudian saya juga menyoroti, saya nggak tahu tadi kan hanya yang saya tangkap itu menggantikan plastik dengan bambu, ya kan? Kemudian bagaimana kamu memperkenalkan kopi Sarunggi ini ke dunia luar, gitu kan? Terus dan itu kejadiannya di 2045, ya, itu ya. Nah, oke, baik. Nah, sekarang dari apa? Tadi ingat ya, futuristiknya harus ada. Future kemodernannya itu harus muncul. Soalnya kalau kamu hanya inovasi seperti itu semua orang sudah punya, ya. Is that not the new one? Gitu, ya. Is that not the new one anymore, ya. Mungkin bukan 2025, itu mungkin besok juga orang sudah punya. Hanya saja saya nggak tahu kenapa nggak muncul ya. Nah, yang ketiga adalah kopi dengan bambu. Oke, ya. Tadi kamu sudah nyinggung bahwa bambu itu karakteristiknya apa sih? Dia itu mudah dimakan ngengat ya. Iya kan? Terus nanti jadi bubuk gitu loh. Tuh. Tadi kamu sudah hanya nggak detail ya. Ya nanti dikasih apa namanya customer dikasih tahu caranya untuk merawat gitu kan agar bisa digunakan gitu kan. Kalau menurut saya sih belum tepat ya, belum tepat. Apa yang kamu lakukan adalah bagaimana membuat bambu itu. Kalau kamu konsepnya adalah tadi reuse yang bisa digunakan ulang. Jadi nanti kamu bikin skema untuk platform itu gerai, kemudian ada stasiun collecting and cleaning gitu kan, kemudian distribusiin lagi itu gelas gitu, dipakai lagi gitu. Oleh karena itu yang karena bambu itu harus digunakan dalam jangka waktu lama, maka yang harus difikirkan adalah bagaimana mendesain yang bagus, ya kan? Untuk bisa desain yang bagus atau untuk membuat bambu itu long lasting ya, maka kita harus tahu karakteristik bambu, gitu kan? Jadi sebenarnya sih masih banyak PR ya di sini ya. Pemilihan jenis bambu misalnya gitu kan, kemudian perlakuan yang harus dilakukan, apakah benar gitu kan ya, bambu saya pernah memesan termos atau tumbler yang termos ya, itu
dengan bambu. Jadi luarnya bambu. Apa yang terjadi ketika karena itu adalah souvenir untuk banyak orang, maka saya pesan banyak biasanya ya. Nah, saya simpan gitu supaya orang datang nanti saya tinggal ke. Tapi setelah beberapa bulan itu dimakan ngengat semua gitu. Itu. Dan karena itu karena kita inginnya kan memang si bambu itu ini ya apa namanya ramah lingkungan, jadi bisa terdegradasi oleh ya entah itu ngengat, entah itu rayap ya supaya balik ke alam. Tetapi kalau untuk kepentingan ini kan tidak itu ya, tidak kita inginkan kan gitu kan ya. Oleh karena itu pemikiran lebih lanjut adalah bagaimana memanfaatkan bambu ini supaya bagaimana desain yang bagus ya supaya bisa long lasting kan gitu ya gitu. Catatan saya sih itu Mbak Yuni ya, yang tadi yang apa namanya yang disampaikan. Jadi ada 3 hal prinsip yang sebenarnya harus masuk ya di dalam inovasi Alia. Atau silakan bisa nggak dibuka diskusi Alia, ada nggak yang ingin disampaikan lagi apa terkait dengan catatan-catatan dari Ibu tadi, silakan. Baik Bu, terima kasih banget untuk tanggapannya terkait apa yang saya pikirkan. Nah, sebenarnya untuk penggunaan untuk yang pertama ya terkait apa namanya yang IoT dan sebagainya, ya jujur itu juga nggak kepikiran sih Bu dari saya sendiri. Maksudnya kan kayak apa ya saya nggak kebayangin 2045 gimana dalam ngerjain ini. Jadi kayak mungkin bisa dibilang kayak agak dangkal lah bisa dibilang gitu. Terus mungkin untuk yang kedua yang permasalahan refill, reuse, replace. Nah itu sempat sebenarnya itu sempat kepikiran gitu Bu, dengan sebenarnya kita pengen mitranya tuh pengen mitra emang udah tersebar yang punya banyak cabang gitu kayak Janji Jiwa, mungkin itu kan cukup dekat ya maksudnya dengan kita, dan harganya juga apa namanya harganya juga nggak mahal-mahal amat, dan itu kebanyakan yang pada minum itu kan. Jadi emang awalnya sempat kepikiran, cuman akhirnya dibikin lebih sederhana lagi yang lebih deket, karena mikirnya kayak di Bandung aja gitu kan. Jadi ya kira-kira kayak gitu untuk yang ketiga. Cuman nah untuk yang ke penggunaan bambu sebenarnya itu juga agak mikir banget sih Bu tentang bambu ini, soalnya ya sempat juga kan ngelihat kan tentang apa namanya gelas-gelas yang emang banyak emang yang udah jual gitu kan terkait penggunaan bambu ini sendiri gitu. Tapi emang saya sendiri emang ini sih masih untuk bambu itu sendiri masih belum kepikiran sih sebenarnya mau pakai bambu jenis apa dan sebagainya. Terus kayak apakah emang ntar bakal ditambahin bahan lain yang bikin si bahan lain yang bisa bikin si bambunya tuh lebih tahan lama, itu tuh masih belum kebayang sih. Jadi emang PR-nya banyak sih Bu. Gitu. Makasih Bu. Ya, sebenarnya ini tantangan ya untuk bagaimana brand-brand di luar sana juga tentunya punya tanggung jawab ini ya untuk bagaimana menjaga lingkungan. Nah, tentunya juga dia sebenarnya juga memikirkan tadi apa yang disebut oleh Mbak Endang, bagaimana produk ini bisa digunakan dengan mobilitas yang ada di customer-nya gitu, tapi juga tidak melupakan sisi selain kepraktisan juga bagaimana membuat teknologi yang itu tadi mendukung ya. Kalau saya kepikiran mungkin di ID setiap produk, kemudian produk itu dari ID yang ada bisa itu tadi ya, itu teknologi yang bisa dilakukan mungkin nanti. Kemudian juga ini ya, yang menarik juga diskusi terkait dengan karena tadi substitusi plastik, tentunya memang ada persoalan di masa daur ulang plastik yang membuat lingkungan ini tentunya tidak lebih baik gitu ya, yang itu yang memang menjadi masalah. Dan tapi di sisi lain ada produk yang dari sisi lingkungan
lingkungan dia bisa terdegradasi dengan mudah itu. Tapi mungkin jangka waktunya yang harus kalau misalnya plastik 100 tahun mungkin kita bisa bagaimana bambu nanti tidak dalam sebulan dong gitu ya. Mungkin itu juga menjadi inovasi juga nanti. Itu saya rasa untuk diskusi dengan Alia mungkin nanti kita lanjutkan di sesi bagaimana nanti Alia perkembangan selanjutnya. Mungkin kita bisa di luar saya harap Mbak Endang masih bisa ya untuk kita tanya-tanya gitu ya, karena nih belum keluar semua nih ilmunya nih bagaimana teknologi pangan dan sebagainya, kemasan gitu ya. Oke, itu dulu Alia, terima kasih. Nanti kita dengar dulu presentasi selanjutnya dari Krisyanti ya. Oke, Krisyanti sudah ada di tengah kita. Perkenalkan, nama saya Krisyanti. Saya berasal dari Toba Samasir, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini saya sedang aktif berkuliah di Universitas Jambi sebagai mahasiswa Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian. Inovasi yang saya buat berjudul Saroha Coffee. Saroha Coffee merupakan minuman kopi yang terbuat dari perpaduan kopi robusta dengan gula aren. Terima kasih. Iya, Krisyanti dengan Saroha. Saroha itu artinya apa? Saroha kopi tadi. Bahasa mana itu? Saroha Coffee itu berasal dari bahasa daerah saya, Bu, bahasa Batak. Oh, artinya? Artinya sehati gitu, Pak, Bu. Oh, sehati, kopi sehati ya. Oke. Apa Krisyanti yang menjadi latar belakang kamu membuat inovasi Saroha Coffee, kopi robusta dan dengan apa tadi gula aren ya? Apa yang menjadi latar belakang? Latar belakang yang saya munculnya ide ini itu karena masyarakat yang ada di daerah saya itu belum mengembangkan hasil panen dari kopi dan pohon aren, Bu. Oke, banyak ketersediaan pohon aren dan kopi di sana ya, tapi belum dicampur gitu, belum dimix sebagai sebuah usaha. Oke, silakan Krisyanti untuk mempresentasikan inovasinya. Baiklah, saya akan mempresentasikan gagasan inovasi saya yang berjudul Saroha Coffee. Saroha Coffee, selanjutnya. Saroha Coffee berasal dari bahasa Batak Toba yang artinya sehati atau jiwa. Saya mengambil kata Saroha sebagai nama kopi ini karena nantinya perpaduan kopi robusta dengan gula aren akan menjadi sehati. Dan orang yang akan meminum kopi ini akan langsung tertarik pada kopi ini. Saroha Coffee merupakan minuman kopi yang terbuat dari campuran kopi robusta dengan gula aren. Selanjutnya, berdasarkan pengamatan dari kegiatan orang tua saya sendiri, pemanenan kopi robusta yang mereka lakukan itu dilakukan setiap minggu dengan hasil ya yang didapat yaitu sebesar 10 sampai 15 kg dalam luas berkisar 1/4 hektar. Lalu setelah dipisahkan dari kulitnya akan menghasilkan hasil panen sebesar 8 kg. Harga jual kopi sebelum dihaluskan atau dengan kata lain dengan green bean itu berkisar 20.000 per kilogram. Dari data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Saroha Coffee akan lebih besar lagi apabila ditampung dari hasil pemanenan masyarakat lainnya. Lanjut.
Berikut adalah pengolah pemanenan nira aren. Pengambilan nira aren biasanya diambil 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan sore hari. Tetapi di daerah saya biasanya itu seringannya masyarakat itu mengambilnya pada sore hari agar langsung dikonsumsi oleh bapak-bapak untuk malam harinya. Biasanya dalam satu pohon aren dapat menghasilkan 1-4 liter air nira. Harga air nira aren berkisar 2.500 per gelasnya atau 250 gram. Setelah nira aren diproses hingga membentuk gula aren, maka harga gula aren berkisar 5.000 per kilogramnya. Lanjut. Berikut adalah pengolahan kopi. Yang pertama yaitu ada pemetikan langsung dari pohonnya yang biasa dilakukan secara manual. Yang kedua yaitu sortasi, yaitu pemilihan biji kopi, yang dimana biji kopi yang diambil itu adalah berwarna merah. Dan yang ketiga yaitu pengeringan di bawah sinar matahari. Selanjutnya itu pengupasan biji kopi dari kulitnya itu biasa dilakukan dengan cara ditumbuk atau dengan mesin. Selanjutnya, setelah itu dilakukan pemilihan biji kopi yang berkualitas, lalu disangrai di atas tungku api, lalu ditumbuk sehingga menghasilkan bubuk kopi. Selanjutnya, berikut merupakan pengolahan gula aren. Yang pertama itu pemanenan, yaitu penyadapan nira aren dari pohonnya dengan cara dipukul. Dan yang kedua itu penyaringan agar nira aren lebih bersih. Dan yang ketiga perebusan. Perebusan ini dilakukan di atas tungku api selama 4-5 jam hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Selanjutnya, berikut adalah kemasan Saroha Coffee. Saya akan membuatnya dalam per saset, yang dimana satu saset Saroha Coffee memiliki 20 gram, yang terdiri dari 15 gram bubuk kopi robusta dan 5 gram gula aren dengan harga 2.500 per sasetnya. Dan kemasan Saroha Coffee ini akan dibuat dari plastik ramah lingkungan. Selanjutnya, lalu pemasaran yang akan saya lakukan yaitu pertama ke masyarakat sekitar, yaitu ke warung-warung kopi. Yang kedua yaitu penjualan online misalnya melalui sosmed atau aplikasi penjualan online lainnya. Dan yang ketiga tempat wisata. Selanjutnya, berikut adalah harga jual biji kopi dalam bentuk green bean, seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Yang pertama yaitu harga jual biji kopi robusta atau dalam bentuk green bean itu berkisar 20.000 per kilogram, dengan 1 kilo biji kopi dalam bentuk green bean ini akan menghasilkan 750 gram bubuk kopi dengan 50 saset 50 saset Saroha Coffee dengan harga 125.000. Dengan membuat inovasi ini maka keuntungan penjualan kopi meningkat 85% dari harga biasanya. Selanjutnya, sekian presentasi yang saya paparkan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.
Kopi oleh Krisyanti. Memang tadi ini produk lokal ya, bagaimana sumber daya resourcesnya tersedia gitu, tapi memang bagaimana memasarkan ini ya, mengolahnya dan memasarkannya menjadi tantangan untuk lokal di sana ya. Dari sisi teknologi mungkin untuk merespon inovasi di 2045 mungkin memang masih terlihat masih agak jauh ya Mbak Endang ya. Cuman mungkin nanti berikan masukan ke Krisyanti bagaimana sebenarnya untuk syarat-syarat untuk mencampurkan dua jenis ini ya, dua jenis kopi dan gula aren ini, dan kemudian bagaimana pemasaran dan sebagainya, mungkin di situ bisa kita berikan masukan. Ya, silakan Mbak Endang. Baik, terima kasih Yanti ya, saya panggil Yanti. Saya sangat setuju ya, artinya added value atau apa namanya pertambahan nilai, usaha untuk menambahkan nilai ya, untuk nilai tambah, membuat nilai tambah suatu komoditas itu sangat-sangat diperlukan. Oleh karena itu ya, kenapa negara-negara lain atau bahkan Cina katakanlah ya, dia tidak pernah mengekspor komoditas. Dia selalu mengekspor produk hilir ya, yang mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi. Sehingga saya sangat setuju Yanti pemikiran itu ya. Janganlah sekarang menjual gitu kan kopi beras ya yang harganya cuma 20.000. Cobalah dibuat ke produk. Oke, saya sangat setuju sampai di situ ya. Baik, mari kita cermati ya, kita cermati. Tadi saya kok bingung dengan hitungan Yanti tadi, hitungan dulu ya, belum ke konsep rasa dan sebagainya ya. Saya sangat setuju Yanti, ada di sana ada gula merah, di sini ada kopi ya, dan itu satu perpaduan yang manis ya, yang manis. Tapi tanda petik karena banyak juga penikmat kopi tanpa gula ya. Terlepas dari itu, katakanlah misalnya ini adalah satu formulasi yang cukup baik ya. Saya tadi agak bingung kenapa 1 kilo ketika jadi saset mau disasetkan kok tinggal 750 gram ya Yanti? 750 gram itu udah menjadi bubuk, Bu. Apakah bisa berkurang? Kopinya 1 kilo, ketika jadi bubuk, bukannya Iya, Bu, tetap berkurang. 1 kilo ya? Bukan. Berkurangnya kemana? Itu penyusutan, Bu. Kalau dari referensi yang saya baca, Bu, untuk 1 kilogram biji kopi itu menghasilkan 750 gram bubuk kopi setelah dihaluskan, Bu. Oke, mungkin lengket di alat ya. Mungkin, tapi sebenarnya nggak nyusut. Kalau 1 kilo tetap 1 kilo, nggak bakal hilang. Ya, artinya mungkin karena tadi nempel di alat, kamu nggak bisa ngambil gitu kan, atau terjatuh, tercecer gitu ya. Katakanlah yang hilang adalah 250 gram. Tetapi kan tadi ditambahkan kalau 1 kilo kopi itu berarti kan tambahan gula arennya adalah tadi setiap 15 gram ada 5 gram ya kan. Berarti kalau 750 ya kan dibagi 15 berapa tuh? Sekitar berapa ya? 15 kali 75. 5 ya. Ya kan? Berarti ada tambahan gula 50. aren dong. 50 Ada ya? 50. Ya, 7,5 Iya. 750 dibagi 15, 50. Bener nggak? Ada tambahan gula aren. Harusnya Ada lebih berat. tambahannya gula aren kan? Ini kita ini aja, Mau budu-buduan hitung-hitungan, aja. ya. Hitung-hitungan. Soalnya presentasinya hitung-hitungan. Jadi Ibu kan mengomentari berdasarkan hitungan gitu ya. Gitu.
Ya, jadi kan kalau nyusutnya 750 ditambah 50 berarti berapa? Ada 800 ya kan? Ada 800 gram. Nah, sebenarnya kamu sudah bisa membuktikan atau sudah bisa mendemonstrasikan bahwa nilai tambah itu akan lebih tinggi ya ketika kita bergerak di produk hilir ya atau bukan di hulu atau bukan di komoditas. Ketika komoditas itu kita proses. Tentu tadi nggak serta-merta menjadi 125 ya karena kan ada biaya bahan baku ya kan, kemudian ada biaya tenaga kerja ya, sehingga sebenarnya nilai tambahnya adalah 125.000 dikurangi gitu kan biaya bahan baku, dikurangi biaya tenaga kerja dan juga biaya penyusutan. Oleh karena itu sebenarnya berapa sih persen nilai tambah gitu yang kalau misalnya hanya dijual kopi beras itu hanya 20.000 gitu kan, kita hanya mendapatkan uang 20.000 gitu kan. Nah, ketika kita menjadikan saset, kita mendapatkan uang berapa? Tentu bukan 125.000 karena apa? Kita kan harus beli bahan. Kita kan harus beli biaya tenaga kerja. Oh, mungkin tenaga kerjanya Yanti enggak Bu, saya kerjakan sendiri enggak bayar. Iya, tetapi dalam hitungan gitu kan itu perlu dikurangi. Oleh karena itu, gini loh Pak, kalau kamu beli kopi beras saja 20.000 kalau kamu jual itu. Tetapi kalau saya jadikan bubuk, maka saya akan mendapatkan sekian. Itu kira-kira. Nanti sehingga kamu bisa mendemonstrasikan dari apa yang dimaksud dengan nilai tambah tadi, ya. Gitu, ya. Oke, baik. Itu dari sisi hitungan. Nah, kemudian dari sisi begini Yanti ya, Ibu selalu begini, selalu apa namanya nice product atau fine product itu berasal dari fine commodity, ya. Jadi produk-produk premium itu sebenarnya juga bahan bakunya premium. Nggak mungkin ya bahan-bahan apa namanya bahan bakunya reject kemudian jadi produk premium, itu effortnya terlalu tinggi ya. Oleh karena itu gitu kan yang harus kita saya bisa mengini ya, bisa membayangkan bahwa oke, ininya adalah 20.000 gitu kan ya. Tapi sebenarnya ya kalau kita lakukan sorting saja ya, sorting mana yang fine, yang apa namanya kualitasnya bagus itu bisa sebenarnya bisa dijual lebih dari itu ya. Nah, katakanlah misalnya ini adalah yang apa tidak karena kalau yang bagus itu bisa sampai berapa? 60.000 ya, Mbak, yang fine Ya, fine coffee ya. robusta ya. Kalau robusta iya di bawah Iya. 100 antara 60 sampai 100 ya. Ya. Per kilo. Nah, itu berarti ini kan apa namanya kualitasnya yang medium ke bawah lah ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kan kamu jualnya satu saset 15.000 ya hanya ya. Satu saset berapa? 15.000 15 gram. Berapa gram tadi lupa? Satu saset berapa? 150 ya? 1.500 ya? 2.500 harganya, Bu. 2.500 ya. 2.500 ya kan? Oke, baik. Nah, 2.500 ini karena kalau kita ngomongin tentang harga ya, tentu dengan apa? Dengan maksud saya begini, sama-sama saset ya. Tentu yang produk massal atau produk pabrikan itu kan sangat-sangat murah ya. Ada yang harganya 500 bener nggak? Nah, kita tuh kan harus bisa memposisikan produk kita lebih tinggi dibandingkan dengan produk massal, ya.
Tentu dengan apa? Walaupun sebenarnya ada kopi yang 30.000 ya, ada kopi yang 25.000 secangkir, ada gitu kan ya. Nah, kenapa mereka bisa menjual lebih mahal dibandingkan dengan produk pabrikan adalah keunikannya gitu. Nah, tentu keunikan ini ya tadi Yanti mau menggunakan kata unik tadi dengan menambahkan gula aren ya enggak, betul ya, kira gitu tadi supaya bisa meningkatkan harga jual atau mungkin nanti bisa ditambahkan produk lokal yang arif dengan apa namanya isu-isu lingkungan bisa diangkat ya, artinya pemberdayaan masyarakat bisa diangkat. Itu hal-hal yang sering juga digunakan oleh gerai-gerai kopi yang sangat terkenal ya. Gerai kopi yang sangat terkenal bagaimana bisa menjual 30.000, sebenarnya dia hanya mengusung konsep sustainability, mengusung konsep environmental friendly kayak gitu ya. Nah, nanti barangkali apa namanya Yanti juga bisa menambahkan itu dari sisi marketing. Walaupun tadi presentasinya belum sampai marketing ya. Nah, oke, dari sisi teknis sekarang ya, tadi seperti Bu Yuni katakan bagaimana teknik pencampuran dan lain sebagainya ya. Pertama adalah gula aren itu bukan produk yang gula aren itu cepat sekali leleh ya, apalagi ketika dia apa namanya dengan air yang lembab gitu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Yanti? Misalnya sudah iseng-iseng pernah nyoba nggak Yanti di rumah? Belum pernah sih, Bu. Belum pernah ya, belum pernah. Nah, apa yang sangat penting saya ingatkan adalah bahwa gula itu biasanya mudah menggumpal. Ya. Oleh karena itu jika itu ditambahkan ke dalam bubuk kopi ya, kalau tidak kondisi kering, jadi harus sama-sama kering ya, gula itu kalau bisa sih kadar airnya hanya 1% ya, lebih dari itu dia itu menggumpal gitu. Jadi kalau ada air, kalau lembab aja dia menggumpal, maka kopimu menjadi tidak baik ya, makanya kenapa gilus itu kopinya kopi dan gulanya dipisah ya. Kopi dan gulanya dipisah kan, yang produk gilus itu sebenarnya sih memberi kesempatan juga yang nggak mau kopi ya nggak mau gula ya nggak usah tambah gula gitu, tetapi sebenarnya pemisahan itu juga bermanfaat ya karena tadi mencegah dari penggumpalan gitu. Jadi sebaiknya nanti harus dipastikan, saya nggak tahu bagaimana kalau kopi sih nggak masalah ya, karena kopi tidak walaupun dia penyerap bau, tetapi dia lebih lebih bisa bertahan terhadap kelembaban. Yang enggak itu adalah gula. Makanya Yanti harus bisa memilih gula-gula yang bagus ya, biasanya yang tadi kering ya, penggunaannya tuh kering, disimpan pada kondisi kering baru ditambahkan dan dicampur gitu ya. Nah, menyampur antara dua bubuk ya, satu gulanya kan kamu bubukin dulu ya. Itu gula semut atau gula cetak ya? Gula merah semut atau gula merah cetak? Gula merah cetak, Bu. Gula merah cetak, ya. Berarti ya kamu harus bubukin dulu ya. Ya, harus bubukin dulu kan. Karena yang gula merah itu yang dari pasar itu biasanya banyak pengotor. Oleh karena itu sebenarnya produk yang bagus itu harus dari
hulunya harus bagus gitu. Hulunya harus bagus. Artinya kamu milih gulanya juga harus tepat, tidak ada pengotor misalnya gitu ya. Kalau bisa nggak ada bahan pengawet dan sebagainya gitu. Itu yang bisa diekspos. Nah, satu lagi tadi apa namanya local wisdom itu diangkat di dalam marketing ya. Kemudian bagaimana produk ini bisa merupakan apa pemberdayaan masyarakat gitu kan ya. Terus tunjukkan juga misalnya bahwa yang sering dijual itu gini, awalnya bagaimana, kemudian ada produk ini jadi bagaimana gitu. Jadi kayak misalnya apa namanya ada kopi Cibulau itu, mereka juga mengusung sustainability, tapi mereka punya cerita, dia punya foto di existing gitu kan, existing itu lereng-lereng itu yang sangat gundul, kemudian para pemuda itu menanami lereng-lereng tersebut dengan kopi, dengan gerakan masyarakat cinta lingkungan ya. Kemudian setelah 20 tahun kemudian menjadi itu. Jadi orang itu tergerak gitu kan. Tergerak hatinya sustainable itu benar terjadi gitu. Benar dilakukan gitu. Jadi apa namanya ada baiknya kamu kalau misalnya ini kamu teruskan menjadi satu perjalanan bisnis kamu, maka existing kondisi itu sebaiknya direkam gitu kan. Untuk kemudian ketika di 2045 dan itu menjadi sangat terkenal Saruha Kopi itu kamu bisa apa namanya membuka histori itu bagaimana perjalanan dari perjalanan Saruha tadi ya yang itu mempunyai nilai jual yang cukup tinggi ya untuk peningkatan harga gitu ya. Ya. Itu Mbak Yekti ya rasanya ya. Oke. Terima kasih. Mbak Endang. Sama-sama terima kasih atas masukan yang diberikan untuk Krisyanti. Baik tadi ada beberapa sudah dicatat mungkin sama Krisyanti ya, value edit-nya oke gitu, tapi juga harus dilihat sisi teknologinya untuk bagaimana percampuran antara gula dan kopi sehingga nanti tetap menjamin juga kualitas yang tetap terjaga dan produk sebagai sebuah produk premium tentunya ada standar-standar yang harus diterapkan baik dari mulai bagaimana dia panen sampai dia diproses ya. Kemudian tadi juga bagaimana itu mengangkat daerah kamu daerah wisata bukan? Belum, Bu. Oh, bukan daerah wisata ya. Cuman bisa diperlihatkan bagaimana alamnya di sana, bagaimana masyarakat yang punya usaha kopi dan nanti ketika kopi ini berkembang, kira-kira nanti bagaimana kesejahteraan masyarakat di sana itu mungkin juga perlu diceritakan gitu. Keunikan-keunikan yang ada di lokasimu perlu diceritakan sehingga orang di luar sana tentu sasarannya orang di luar dari wilayah Krisyanti ya untuk bisa menikmati kopi Sarohe tadi, kopi sehati. Begitu ya Mbak Endang, kita panggil Alia bergabung bersama kita. Oke, Alia, ya. Gimana Alia, kamu tadi mendengar Krisyanti dan juga Krisyanti juga melihat inovasi dari Alia ya. Sama-sama kopi nih Mbak Endang ya. Mereka cuman yang satu lebih bagaimana mengangkat kemasannya, yang di satu lagi bagaimana mencampur dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di lokal mereka. Ika, Alia boleh komentar bagaimana inovasi Krisyanti ini kira-kira apa yang perlu diperkuat gitu. Oke, baik. Oke. Perkenalkan lagi, saya Alia, izin untuk sedikit ngomentarin presentasinya dari Krisyanti. Nah, sebenarnya tadi
banyak setuju sama Bu Endang terkait ini ya, penambahan nilai keberlanjutan dan sebagainya. Mungkin itu bisa jadi bisa jadi salah satu solusi gitu buat biar bisa harganya lebih ini lagi dan bisa memberdayakan masyarakat terutama. Nah terus mungkin di sini kan ya saya punya misi pengen kenalin mungkin ada tadi kan saya punya target untuk kenalin kopi Salongge dan ya kopi dari Gunung Puntang gitu. Mungkin nanti kalau misalnya yang di daerah Sumatera Utara bisa pakai kopinya Krisyanti gitu ya. Jadi bisa agak collab PS Project sama kopi Sarohe gitu. Jadi palingan dari gitu kayak gitu Bu dari saya, terima kasih. Ya, tidak menutup kemungkinan justru malah saling berkolaborasi ya, bagaimana teknologi yang ada di Alia tadi untuk bagaimana kemasan dan kemudian nilai jual dari produk itu bisa diterapkan di produknya Krisyanti. Ya, sekarang Krisyanti untuk mengomentari inovasinya Alia nih, silakan. Komentar dari saya untuk inovasinya Kak Alia, cukup menarik sih inovasinya Kak Alia. Dengan inovasi Kak Alia, mungkin dengan itu kita bisa kolaps, yaitu produk saya akan nanti Kakak perkenalkan gitu. Cukup sekian sih Bu, terima kasih. Iya, dari daerah Medan ke daerah Bandung nih Mbak Endang ya kolaborasinya. Oke, sepertinya diskusi kita bagaimana inovasi ini sudah dapat masukan ya dari panelis yang memang expert di bidang produk dan kemasan gitu dan bagaimana teknologi bisa diterapkan, juga menantang untuk 2045 tentunya dengan kondisi yang kekinian dan adik-adik ini sudah mengambil peran untuk bisa sedikit menuangkan ide-ide. Tapi memang kita perlu diskusikan lebih jauh dan adik-adik juga memerlukan riset-riset lebih dalam kalau memang nanti ke arah sana. Dan pertemuan-pertemuan seperti ini dengan para pakar dan sebagainya mudah-mudahan kan membuka wawasan di adik-adik untuk berjejaring juga atau berkomunikasi selanjutnya untuk menemukan masalah menjawab persoalan-persoalan yang ada di dalam rencana mereka. Itu Mbak Endang Warsiki, terima kasih telah memberikan menjadi panelis di acara Parade Inovasi Sesore Batch 2 ini dan masukan-masukan yang luar biasa untuk adik-adik ini. Terima kasih banyak. Kita tutup sesi keempat dari Parade Inovasi Sosial Forestry. Terima kasih. Terima kasih Bu.